الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا حكمة وبارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita awali pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pengajian sebelumnya, kita membahas sifat-sifat Allah mulai dari wujud, ada, qidam, dahulu, baqa, kekal. Wujud, qidam, baqa, kekalnya Allah, adanya Allah, mukhalafah lil hawadis. Itu beda dengan makhluk. Kemudian qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya tanpa bantuan. Wahdaniyat, kudrat, iradah, ilmu. Kemarin pembahasan terakhir nyampe pada pembahasan ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan atau sesuatu yang kita ketahui. Kemarin juga dibahas ada ilmu melalui proses, ada yang tanpa melalui proses secara umum begitu. Tapi ilmunya Allah itu adalah ilmu yang tanpa proses. Pembagian ilmu melalui proses berpikir atau tidak itu adalah untuk makhluk. Setelah ini kita akan membahas ilmu, setelah itu hayat, yaitu maknanya hidup. Pembahasan ilmu kami tuntaskan, ilmu manusia bisa mendapatkan ilmu dengan alat panca indera ini, kemudian ditaruh di otak kita untuk dihafal dan dipikir. Makanya fungsi otak ini fungsinya dua, berpikir dan menyimpan. Menyimpan itu dengan cara menghafal. Salah satu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang bernama Sayyidah Aisyah. Setelah Sayyidah Khadijah tiada, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah yang masih muda. Salah satu hikmahnya secara hukum syariat adalah Sayyidah Aisyah sebagai penyimpan data ajaran Islam. Artinya ketika Rasulullah tiada, maka ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah masih ingat betul dengan semua apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dibayangkan misalnya
Rasul dengan Sayyidah Khadijah, misalnya Nabi Muhammad meninggal duluan, Sayyidah Khadijah meninggal belakangan, kemudian sahabat ada yang tanya gimana hukumnya ini, aku sing lalu misalnya. Tapi karena Sayyidah Aisyah itu masih muda, maka semua ajaran Islam masih secara hukum normal manusia masih melekat dalam ingatan Sayyidah Aisyah dan semua para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsi akal ini, Allah itu terkadang memberikan benda lengkap dengan fungsinya, ada kalanya hanya bendanya saja tapi tanpa fungsi. Otak ini benda, alat yang fungsinya adalah untuk berpikir dan sebagai safe menyimpan. Tapi tidak semua yang berotak seperti itu. Tidak semua yang berotak itu bisa berpikir. Karena kalau setiap yang berotak itu berpikir, seharusnya yang paling cerdas adalah gajah. Karena gajah itu otaknya paling besar di antara makhluk yang lain, karena memang tubuhnya, bendanya, hewannya itu juga sangat besar. Tapi tidak, ini luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu ada fungsinya. Nah, kita oleh Allah diberikan akal untuk menjadikan kita berpikir dan safe, itu adalah dengan panca indera yang 5 ini. Mata, bahkan panca indera ini bukan hanya untuk menangkap menjadi ilmu. Mata melihat muncul ilmu, hidung, semuanya ini proses menjadi disetor ke otak kita untuk menjadi proses untuk menjadi orang yang berilmu. Tapi panca indera ini fungsinya bukan hanya sebagai penangkap ilmu, tapi juga sebagai sumber kita merasakan nikmat. Makanya nikmat itu ada yang nikmat dengan pandangan. Nikmat dengan pandangan, manusia mencari yang pemandangannya indah-indah, kan ngoten nggih. Jenengan memilih pasangan, cari yang cantik, cari yang ganteng, cari yang enak dipandang. Kenapa? Bagian dari salah satu nikmat mata. Telinga itu pun juga sama, banyak suara yang kita dengar. Dan ada suara yang enak, ada suara yang tidak enak. Yang enak itu kita nikmati sebagai suara yang ya sebagai nikmat juga. Hidung objeknya adalah bau-bau, maka bau itu ada bau yang tidak enak, ada bau yang enak. Yang dengan itu kita bisa merasakan nikmat. Itu bagian dari pembahasan ilmu. Insya Allah sudah tuntas. Nanti kalau memang ada yang jangan, monggo. Intinya ilmu itu adalah tahu, pengetahuan. Matan kebalikan ilmu adalah al-jahl. Apa jahl? Bodoh. Bodoh itu kosong. Al-ilmu itu berisi. Sesuatu yang kosong mungkin belum diisi atau sudah diisi tapi isinya hilang. Sudah belajar setelah itu hafal, pas lupa. Berarti sama dengan yang kosong diisi ternyata kosong lagi. Dalam pembahasan studi hadis, ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahas begini. Sesuatu yang disampaikan oleh seorang perawi hadis pada saat dia ingat, belum menjadi pelupa, hadisnya diterima. Walaupun pada akhirnya orang ini menjadi orang yang pikun. Kenapa? Asalkan ketika memberi, pada saat itu dia sedang tidak pikun, pas sedang cerdas-cerdasnya, pinternya, dobitnya tam, sempurna, disampaikan, hadisnya diterima. Walaupun perawi hadis ini pada akhirnya menjadi orang yang pikun. Memang kodrat manusia begitu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang Allah, kata Allah, nu'ammirhu, dipanjangkan ilmunya oleh Allah, nunakkishu, Allah kembalikan lagi fil khalq, dalam penciptaannya. Yang semula bayi, tidak punya gigi, tumbuh gigi, akhirnya giginya gugur lagi. Jika pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai banyak yang gugur,
pipi sudah mulai kendur, itu artinya kita sudah berada di ujung umur. Makane wis bubur-bubur ngoten, dengan tetangga sing akur perbanyak syukur, insyaallah matinya mujur, kan ngoten. Nah, itu sudah kunci kehidupan begitu nggih. Niku kemudian itu kaitannya dengan ilmu nggih. Ilmu itu adalah intinya pengetahuan dalam bisa ada bisa tidak ada, tergantung Allah bagaimana Allah menetapkan. Mungkin kita pernah dengar istilah ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu biasanya diberikan kepada orang khusus, orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau kakeknya ahli tirakat, duwi wong jero, punya keturunan yang gak belajar langsung alim misalnya. Walaupun langsung alim pun, maka alimnya orang ini tetap dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang semula tidak ada menjadi ada. Tapi tetap adalah walaupun langsung alimnya adalah artinya cepat juga dari Allah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sing lemot, sing cerdas, ngoten, itu juga ada. Sekarang kita masuk pembahasan al-hayatu, yaitu sifat Allah yang artinya adalah hidup. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca biar tabarrukan dengan kitabnya. As-sifatul asyiratu al-wajibatu, utawi sifat kang nomor 10, al-wajibatu kang wajib lahu ta'ala maring Allah ta'ala, iku al-hayatu, niku sifat urip, hidup nih. Wahia utawi sifat urip iku sifatun niku sifat tusahihu kang beneraken liman kaduwi wong qomat kang jumeneng apa sifat lahu maring eman apa al-idraku penemu. Hidup itu adalah keadaan yang dengan itu kita bisa melakukan apa saja. Artinya keadaan manusia itu bisa bergerak, berkehendak dan lain-lain, itu karena ada sifat yang namanya hidup. Hidup bagi Allah beda dengan istilah hidup bagi manusia. Bagi makhluk saja hidupnya juga beda-beda. Dengan tinggali banyak sesuatu di dunia ini untuk dikatakan hidup. Ada istilah benda mati, ada istilah benda hidup. Yang dimana terkadang kalau makhluk hidup itu sesuatu yang menjadi ukuran ada dan tidak ada. Jadi ada itu ada dua. Ada kalanya ada sesuatu yang ada itu mati, ada kalanya sesuatu yang ada itu hidup. Sesuatu yang adanya itu mati, dalam keadaan mati terkadang dianggap tidak hidup atau bahkan dianggap tidak ada. Jangan kalau ada kompor apinya tidak menyala, Anda bilangnya hidupkan apinya. Kenapa kok ada istilah hidupkan apinya? Artinya apa? Ketika kompor, ketika apinya itu tidak menyala, kayak tidak dikatakan ada. Ketika apinya menyala baru dikatakan ada. Kenapa? Pakai bahasa hidup. Kan hidupkan apinya, wujudnya wujudnya api menjadi sebuah ukuran, itu dikatakan hidup atau ada dan tidak ada. Itu hidup dalam benda. Saya bedakan makhluk itu modelnya banyak. Ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata malaikat, makhluk halus, ruh dan lain itu tidak kasat mata. Yang kasat mata itu ada dua. Berarti ada wujud bendanya. Ada wujud bendanya. Ada kalanya bisa berkembang, ada kalanya tidak bisa berkembang. Yang tidak bisa berkembang seperti bebatuan itu ada dan tidak bisa berkembang. Yang bisa berkembang dibagi dua lagi. Yang bisa berkembang ini ada kalanya punya ruh, ada kalanya tidak punya ruh. Ada sesuatu itu yang bisa berkembang, diberikan dengan kodratnya oleh Allah, tapi nggak ada ruhnya. Dan benda itu berwujud seperti tumbuh-tumbuhan.
tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan walaupun tanpa ruh, kita sering mengatakan itu tumbuhan yang hidup. Kenapa? Karena bisa berkembang, tumbuh menjadi besar, berbuah dan lain-lain. Kemudian artinya apa? Ada sesuatu yang hidup itu tanpa ruh. Kemudian ada lagi yang hidupnya pakai ruh. Lah, yang pakai ruh ini dibagi dua. Ada kalanya makhluk atau benda yang bisa berkembang beruh ini Allah berikan akal, ada kalanya tidak berakal. Yang tidak berakal namanya binatang, yang berakal namanya manusia. Makanya kita makhluk manusia ini dengan binatang itu bedanya cuma di akal. Akal itu menjadi pembeda. Jadi kalau ada manusia tidak bisa memfungsikan akalnya sebagaimana fungsinya, maka nggak ada bedanya dengan binatang. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau seperti itu, manusia nggak ada bedanya dengan binatang. Hadirin rahimakumullah. Proses penciptaan makhluk ini, Allah itu ada tanpa proses. Kalau makhluk itu pakai proses. Bahkan kalau dilihat dari sejarah terciptanya asal usul terciptanya manusia yang sekarang, jadi macamnya banyak. Manusia saja kalau dibahas ini sangat luar biasa dan banyak. Nabi Adam ada tanpa ayah dan ibu. Ada manusia yang ada tanpa ayah, namanya Nabi Isa. Makanya sebagai nentang ucapan non-muslim yang mengatakan Nabi Isa itu dijadikan Tuhan karena kejadiannya luar biasa, karena beliau ada tanpa ayah. Maka ditentang oleh kita, kalau yang tanpa ayah itu dianggap luar biasa dan layak jadi Tuhan, maka seharusnya Nabi Adam lebih berhak untuk dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Adam ada bukan hanya tanpa ayah, bahkan tanpa ibu, min turabin. Kalau Nabi Isa nggak ada ayahnya. Kalau di dunia sekarang bukan nggak ada, nggak ketemu. Nggak ketemu ayah. Kalau Nabi Isa nggak ada, dan memang nggak ada, langsung nafkhir ruh, ditiup ruhnya ke dalam perut Sayyidah Maryam. Kalau Sayyidah Nabi Isa nggak ada, bahasanya tidak ada. Lah, yang manusia yang seperti kita, yang normal, seperti kita ini perlu untuk menjadi makhluk hidup pun juga butuh pertemuan X dan Y. Penciptaan manusia. Si bapak nyetor X ke dalam tubuh wanita, yang di dalam tubuh wanita di pangkal rahimnya sudah tersimpan Y, ngoten mawon. XY ketika bertemu maka dibungkus dengan yang namanya darah haid. Ini salah satu fungsi darah haid kaum wanita, katanya haid itu panas, ngoten nggih. Saya cuma bisa bilang katanya karena nggak pernah mengalami. Darah itu panas. Jadi kita meneliti asal usul sesuatu yang bisa menjadi hidup nih, nggih. Telur ayam itu bisa menjadi hidup karena ada panas. Dieram itu sebetulnya menciptakan panas. Artinya apa? Untuk menjadi hidup saja butuh bantuan, butuh yang namanya panas. Itu makhluk. Artinya betapa lemahnya kita, kan, betapa lemah lagi itu kok mau sombong. Nah itu telur ayam itu butuh panas. Jadi kan kalau ningali telur itu untuk menetas itu bukan hanya dengan cara dierami, tapi juga bisa menetas dengan cara dikasih lampu di atas, kemudian dalam beberapa kali telur itu dibolak-balik biar panasnya merata. Loh, kalau manusia nggak perlu dibolak-balik. Kenapa? Karena darahnya sudah membungkus, darah haid itu membungkus X dan Y. Oleh karena itu dalam ilmu medis, kenapa manusia perempuan yang hamil itu dikatakan terlambat datang bulan? Ciri-cirinya lambat datang haid atau tidak, bahkan tidak haid. Kalau di Indonesia namanya istilahnya terlambat datang
bulan. Namanya datang bulan, walaupun datangnya siang-siang, padahal bulan itu datangnya datangnya malam, datangnya haid ngoten begitu. Itu sebetulnya proses itu. Jadi yang normal itu darah itu keluar karena sedang hamil, maka darah itu tidak lagi keluar membungkus X dan Y, panasnya itu berfungsi untuk menghidupkan sperma itu. Sekali semprot itu ada ribuan sel yang masuk di dalam, yang berhasil satu dan yang jadi kita. Jadi artinya apa? Kita ini jadi ini pilihan, bukan sekedar jadi, tapi pilihan dari Allah di antara semua sel yang ada, ribuan sel yang dipilih satu dan yang berhasil kita. Makanya syukur itu yang pertama adalah syukur wujud ada. Yang perlu kita syukur adalah syukur karena kita ini ada. Kenapa? Karena kita ada ini pilihan. Syukur yang kedua, syukur karena kita ini ada. Syukur yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kedua adalah syukur kepada zat, kepada makhluk yang dengan itu kita ada. Siapa? Kedua orang tua kita. Makanya Allah bilang nishkurli waliwa lidai. Kenapa? Bersyukur kepada zat yang maha pencipta dan kepada manusia yang melalui itu kita ada. Siapa? Orang tua dengan cara birrul waliden. Karena bahasanya birrul waliden untuk yang punya orang tua. Kalau Nabi Adam tidak bisa birrul waliden. Kenapa? Nabi Adam nggak punya orang tua. Yang setelah Nabi Adam ini harus birrul waliden. Semua manusia mungkin tidak semua menjadi orang tua, tapi semuanya pasti seorang anak. Kita semua ini pasti anak. Walaupun mungkin tidak sampai menjadi orang tua. Makanya bersyukur anishkurli waliwa lidai. Kembali lagi tadi dalam masalah penciptaan manusia itu melalui proses yang seperti itu. Kemudian dalam beberapa bulan tertentu, 4 bulan tertentu, baru diberi yang namanya ruh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadi cukup mengatakan kun fayakun idza arada bainal kafi wan nun. Allah itu ketika mau mengatakan mewujudkan sesuatu kun itu iradahnya Allah bainal kafi wan nun, tapi Allah mengatakan fayakunu, maka menjadi bakal ada. Jadi kan faham nggih? Kun itu kata perintah, kun adalah, maka disambut dengan bahasa fayakunu. Itu kalau dalam bahasa Arab, yakun itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya apa? Bakal ono. Bakal ono inilah kemudian diartikan sebagai bentuk makna proses. Ada Zaid akan lahir di dunia. Allah bilang kun, maka ketika Allah bilang adalah, maka mulai muncul proses itu, mulai dari berada di dalam rahim. Itu namanya proses fayakunu, maka dia bakal ada sesuatu yang oleh Allah kehendaki sesuatu dalam keadaan tertentu, maka sesuatu itu akan berproses menuju tempat itu. Lah, masalahnya terkadang banyak manusia tidak menikmati yang namanya proses. Mereka ingin jadi saja, ingin instan semua, ingin kaya pengen langsung kaya, ingin alim pengen langsung alim. Semuanya manusia rata-rata begitu, ingin langsung menuju kepada tujuan, tapi tidak mau dengan proses. Bahkan terkadang kita iri dengan kehidupan manusia yang lain, yang kita iri itu hasilnya, bukan iri prosesnya. Enak ya jadi orang kaya seperti itu, ngoten nggih? Hasilnya yang kita ini. Coba bagaimana mereka mendapatkan kekayaan itu? Mungkin banting tulang. Banting tulang itu ada tulang banyak dibanting. Nah itu ya, artinya maksudnya kerja keras yang luar biasa. Bisa jadi manusia ketika melihat prosesnya nggak jadi ingin kaya. Ada orang kaya dengan usaha yang luar biasa, nggak tidur, tidak istirahat dan lain-lain. Kita irinya di hasil, tidak iri di proses. Andai kata kita melihat prosesnya, bisa jadi gak ingin kaya karena proses yang sangat besar. Mungkin seperti itu. Nah ini idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bismillah, saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
dalilu ala wujubil qudrah wal iradah wal ilmi. Ini dalil utawi dalili kenapa Allah itu harus memiliki sifat ini baru kita sesuatu yang harus ada ada kudrah, iradah, ilmu, hayat. Itu kalau harus kepada Allah, kenapa kok harus ada? Apa akibatnya kalau sesuatu itu tidak ada? Maka disebut di sini wad dalilu utawi dalili ala wujubil qudrati ing atase wajib kuwasa. Allah itu wajib berkuasa, mampu melakukan, wal iradati lan kersa berkehendak, wal ilmi lan ilmu, wal hayati lan hidup, iku wujudu hadhil makhluqati, iku anani ikilah makhluk. Adanya makhluk ini sebagai dalil bukti bahwa Allah memiliki sifat kudrah, iradah, ilmu dan hayat. Bagaimana cara berfikirnya? Maka dia di sini falamma wujidat, maka semangsa falamma wajadta, maka semangsane nemu sapa sira al makhluqati ing pira-pira makhluk. Setelah kita menyaksikan bahwa di dunia ini banyak sekali makhluk Allah, arafna, maka moko ngerti sapa sinten kita annallaha taala ing sak temane Allah taala iku muttasifun persifatan bihadhihi sifati, kalawan ikilah pira-pira sifat. Kenapa seperti itu? Wa wajhu tawakkuhi wujudi hadhil makhluqati utawi dalan kandeki anane ikilah makhluk ala hadhil arba'i ing atas ikilah kang papat. Kami baca dulu sebentar nggih. Annalladzi iku sak temene perkara yaf'alu kang agawi sapa alladzi syai'an ing sewiji-wiji iku la yaf'aluhu ora bakal agawi sinten alladzi hu ing syai' illa idza kana aliman, kecuali ing dalam nalikane ana sinten alladzi iku aliman wong kang alim bil fi'li kelawan penggawian. Orang yang mau melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukan sesuatu itu kecuali orang itu tahu dulu tentang sesuatu itu. Entar dulu setelah ini summa yuridul amra maka kali kersa sinten alladzi al amra ing penggawian alladzi yaf'aluhu al amra ing perkara alladzi yaf'alu kang agawi sinten alladzi ing amr wa ba'da iradati lan sakwisi kersane alladzi yubashiru maka ngelakoni gitu ya, atau hendak mubashir ini tetemu langsung mana asalnya fi'lahu ing agawi amr bi qudratihi kalawan kekuasaane Allah. Jadi dia begini, saya analogikan begini. Anda kalau mau mengambil sesuatu di dalam rumah, ini harusnya pelan-pelan. Misalnya handphone gini, Anda mau mengambil sesuatu yang ada di dalam rumah, mau ngambil HP. Anda mempunyai keinginan untuk ngambil HP itu, pertama adalah memiliki ilmu. Anda tahu bahwa di dalam rumah itu ada HP. Anda tidak mungkin ingin mengambil HP kalau Anda tidak tahu kalau di ruangan itu ada HP. Artinya apa? Ilmu kita mendahului iradah. Sebelum kita ingin, maka muncul ilmu dulu baru ingin. Makanya dalam bahasa ibu-ibu sing kalau hamil ngidam, itu pasti yang diinginkan adalah sesuatu yang diketahui. Jalan-jalan, pernah nyoba makanan, loh kok enak. Besok-besoknya hamil, kepingin iku. Kenapa kok muncul kepingin? Karena sebelumnya tahu dulu, maka muncul ingin. Seseorang tidak mungkin ingin sesuatu yang nggak tahu. Coba jenengan ingin apa yang nggak tahu? Ingin apa? Oh, nggak tahu. Yang nggak diketahui, tidak mungkin. Pasti yang Anda inginkan adalah sesuatu yang Anda tahu. Makanya pencuri kebahagiaan itu terkadang ya karena tahu. Jenengan saya kasih uang 1 juta, seneng, alhamdulillah. Pencuri kebahagiaan.
Pas setelah itu temannya dikasih uang 2 juta. Mulai mengeluh, loh, kok ini kok lebih banyak daripada saya. Saya 1 juta, tetangga saya diberi 2 juta. Mulai tidak menjadi bersyukur. Kenapa? Karena Anda tahu ada nikmat orang lain yang lebih besar daripada kita. Karena tahu. Kalau kita diberi sesuatu terus gak tahu, kita akan menjadi hamba yang selalu bersyukur. Makanya terkadang kita kalau bisa jarang-jarang buka HP, mengintip nikmat orang lain. Ada orang lain jalan-jalan di rekreasi yang bagus, muncul, kapan saya ingin ke sana. Coba Anda nggak pernah tahu, nggak mungkin ingin ke sana. Ingin ke sana ya karena tahu. Jadi terkadang ada sesuatu di dunia ini yang tidak perlu kita tahu. Makanya ulama dulu yang ahli tasawuf yang senang tirakat, tidak mau dengan dunia, maka dia memilih uzlah. Uzlah itu menyendiri. Kenapa? Tidak ingin tahu tentang gemerlapnya dunia. Agar apa? Hati terjaga untuk tetap selalu fokus ingin Allah, tidak ingin dunia. Karena memang dunia ini terkadang membelokkan kita yang semula ingin Allah menjadi tidak ingin Allah. Dan banyak ibadah kita terkorbankan karena ingin dunia. Makanya Allah itu, Rasulullah mewanti-wanti jangan terlalu banyak hubbud dunia. Kenapa? Senang dunia ini akan memalingkan kita dari tujuan asal kita yang semula ingin Allah menjadi ingin selain Allah. Bahkan terkadang kebahagiaan kita itu diukur kadang-kadang yang sekarang ini, dan mungkin banyak termasuk saya mungkin sambil berlatih, terkadang kebahagiaan kita tetapkan kepada selain Allah. Tapi kita tidak terasa. Saya akan bahagia kalau punya mobil bagus. Saya akan bahagia kalau punya rumah bagus. Kayak semua itu menjadi alat untuk menjadi kita bahagia, yang kalau kita teliti itu selain Allah. Sampai terkadang mending kehilangan Allah untuk sesuatu daripada kehilangan sesuatu demi Allah. Seharusnya lebih baik kehilangan sesuatu demi Allah daripada kehilangan Allah demi sesuatu. Kalau berbicara enak, tapi kalau mengamalkan ini yang sulit. Makanya kalau saya ngaji itu sering, mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita contoh saja Pak G. Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allah, ayo sekali beramal 27. Satu kali sama dengan 27. Ini kayaknya kita kurang begitu tertarik. Coba Bang bilang, ayo sekali nabung 1 juta, 27 juta. Golek utangan kita. Satu kali nabung 1 juta, di saldo akan tertera 27 juta. Wah, kita ini walaupun nggak punya uang pasti cari tabungan ini, cari hutangan. 27 juta ngaten nggih. Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo satu kali beramal sama dengan 27. Setelah adzan selesai, ada di balai RT atau balai RW panggilan. Barang siapa yang ingin beras 25 kilo, ayo ke balai desa. Jenengan mau ke musala dulu, ke masjid dulu, atau ke balai RT dulu? Ya, nanti kalau saya ke musala dulu gak kebagian. Mending ke balai RT dulu, dapat beras dulu, baru nanti Ini kalau Allah tipe seperti kita cemburu, Anda sudah mendahulukan yang lain daripada Allah, bisa jadi walaupun pada akhirnya kita sholat, Allah sudah gak karep dengan ibadah kita. Oke. Bayangkan jenengan lapar, Mas tukono aku nasi goreng, yongku. Iyongku. Akhirnya 2 jam kemudian baru dibelikan nasi goreng. Wis gak karep aku Mas, mang lapari tadi kepinginnya kok baru sekarang dibeli. Coba bayangkan itu kalau ibadah kita mendahulukan selain Allah daripada Allah. Walaupun pada akhirnya kita melakukan duhurnya di akhir, tapi di akhir setelah kita melakukan yang lainnya yang selain Allah kita dahulukan, loh kok kita ibadahnya diakhirkan. Betul secara fikih kita melakukan menggugur kewajiban, cuman masih tidak Allah menghendaki ibadah kita.
Makanya fikih itu harus berpadu dengan tasawuf. Tasawuf karena di balik itu sebetulnya kita sudah mendahulukan selain Allah daripada Allah. Makanya sering saya bilang, orang itu kalau habis maksiat istighfar itu wajar. Maksiatkan kesalahan. Istighfar wajar, orang salah minta maaf. Tapi ada dalam rutinitas kita sehari-hari, habis sholat kok istighfar. Nih, dengan sholat dulu. Saya itu astagfirullahaladzim gitu kan. Padahal sholat kita ibadah, tidak salah. Kenapa? Karena bisa jadi terselip dosa di balik ibadah kita. Entah dosanya karena menunda waktu, lebih-lebih kalau ibadah kita tidak khusyuk, wis telat di akhir waktu gak khusyuk mana. Lah ini kata Allah, ibadah yang seperti ini yang kamu minta surga. Ibadah yang seperti ini yang kemudian kita menuntut minta surga. Tapi tetap kita harus husnudzon, itu wajib. Husnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah kita ini diterima bukan karena kualitasnya, tapi karena Allah Maha mengampuni akan segala kekurangan kita. Itu kuncinya. Kalau Anda yakin ibadah, jangan sampai salah hati. Saya yakin ibadahnya, kalau yakin tok nanti Anda sombong nanti. Saya yakin ibadah saya diterima. Ini sombong. Kenapa? Merasa ibadahnya baik diterima oleh Allah. Atau merasa nggak diterima, itu suudon juga. Lu kok nggak diterima? Maka hati kita tetap harus yakin diterima, tapi jauh juga bukan karena kualitasnya, tapi karena Allah selalu mengampuni kekurangan-kekurangan ibadah kita. Kalau bahasa orang cari menantu, kalau ada laki-laki ngelamar wanita, lu kok diterima, maka jangan kepedean, saya ini ganteng, sopo sih gak gelem nang aku. Jangan. Apa? Kamu ini diterima lamarannya bukan karena kualitas kamu, tapi karena saya sudah mengampuni kekurangannya. Kamu sebetulnya gak ganteng, yo gak api. Tapi ini gak diterima kapan payu akhirnya diterima seakan gak diterima. Jadi sama dengan seperti itu, Allah menerima ibadah kita dengan husnudzon kita itu karena Allah Maha Pengampun kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Saya lanjut nih. Jadi bahasa tadi itu ilmu dulu, setelah ilmu baru muncul iradah. Tahu dulu baru muncul ingin. Setelah muncul ingin, muncul yang ketiga, nopo? Mampu. Dalam kondisi normal, kalau Allah ini semuanya ada. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, 4 ini ada. Dan di sini tidak bisa pastikan seperti manusia runtun. Allah itu keempatnya ini langsung ada dengan tanpa tertib. Yang perlu tertib itu manusia. Kalau manusia itu ilmu dulu, setelah ilmu baru ini tertib. Kalau Allah tidak bisa. Allah tidak bisa iradah kalau tidak ilmu, tidak bisa. Allah itu ilmu, iradah, kudrahnya adanya bersamaan, tinggal Allah bagaimana melakukannya. Tapi kalau manusia ilmu dulu baru iradah. Terkadang ilmu ada tapi nggak punya iradah. Ada orang kalau ngasih tahu pinter, cara buat ini tuh begini, pas disuruh buat sendiri nggak bisa. Artinya apa? Dia punya ilmu tapi tidak punya kudrah, tidak punya kemampuan. Makanya kalau guru tinju itu kalau guru fan ilmu agama itu kan terus ada selama tidak pikun tentunya. Kalau sudah pikun wis hilang semua, memorinya sudah habis. Tapi kalau guru tinju itu terkadang muridnya lebih kuat daripada gurunya. Mike Tyson misalnya punya murid yang wis kekar, Mike Tysonnya sudah habis semua, tapi mungkin maka dia hanya memberi caranya begini, ilmunya ada, tapi kudrah dirinya untuk melakukan sudah nggak bisa. Nah, itulah kelemahan manusia. Ilmu ada tapi terkadang kudrah nggak punya. Kudrah ini apa? Kudrah itu mempunyai kemampuan. Kalau saya tadi analogikan tentang ngambil benda di rumah, saya itu tahu di rumah itu ada benda, setelah itu saya ingin mengambilnya, muncul iradah, setelah ingin, bisa enggak saya ngambil?
Nah, ini antara bisa dan tidak bisa. Manusia itu lemah, Pak. Nih, jangankan begitu, laki-laki ngoten nggih. Ini wis ronde pertama selesai, ronde kedua yang angel. Ngon ngadeg maneh gak gelem, gak iso. Makanya laki-laki sebetulnya yang kuat itu ibu-ibu. Jamu niku sing ada jamu kuat lelaki. Kuat perempuan gak ada. Jadi yang kuat itu perempuan. Lah ini manusia itu bisa. Jadi manusia itu kalau sudah betapa lemahnya kita, kok ngadeg ae gak iso ngoten. Kalau sudah apa artinya iradah ada, ilmu kalau ngasih tahu orang lain kalau ingin kuat bisa, tapi pas dewe sendiri yang mengalami itu ndak bisa apa? Untuk kudrah pun itu sulit. Nah, ini Allah ini lengkap apa namanya ilmu, iradah dan kudrah. Tahu, ingin, mampu. Ini tiga ini pasti ada. Tahu, kemudian setelah itu ingin. Setelah ingin, artinya kenapa kok ada muncul bahasa ingin? Artinya segala sesuatu yang ada itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu tidak pernah terpaksa dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang itu takdirnya masuk surga, ternyata di dunia itu kok banyak ahli maksiat, pada akhirnya di akhir hayatnya Allah berikan dia jalan untuk menuju tobat, yang sekiranya dengan tobat itu Allah punya alasan untuk memasukkan dia ke surga. Tapi kalau orang ini dalam takdirnya sudah ahli neraka, ternyata di dunia kok sepertinya ahli ibadah, maka suatu saat di akhir hayatnya Allah beri jalan dia untuk melakukan maksiat yang dengan itu akhirnya dia pantas menjadi ahli neraka. Makanya kita jangan apa namanya dalam ilmu tasawuf itu jangan pernah menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Melihat orang bodoh kita mengatakan, ya Allah, saya mungkin lebih tahu, tapi mungkin banyak dosa dengan pengetahuan saya. Orang bodoh itu mungkin lebih baik daripada saya. Mungkin dia melanggar, tapi melanggarnya karena tidak tahu. Ketemu dengan orang yang alim, ketemu dengan orang yang pinter, kita juga mengatakan, ya Allah, dia lebih pandai daripada saya. Insya Allah ibadahnya lebih baik daripada saya bodoh. Mungkin saya saking bodohnya beribadah salah, tapi nggak merasa salah. Ketemu dengan orang yang ahli maksiat pun kita mengatakan, ya Allah, mungkin dia sekarang ahli maksiat, tapi bisa jadi di akhirnya dia berubah menjadi orang baik. Mungkin saya sekarang ahli ibadah, tapi di akhir hayat mungkin berubah menjadi orang yang ahli maksiat. Bisa jadi dia suatu saat itu lebih baik daripada saya. Ketemu dengan siapapun kita akan mengatakan orang lain lebih baik daripada kita. Hilangkan bahasa aku dalam tubuh kita, dalam diri kita ini. Dan banyak kita itu kan sering aku, nek tutup aku. Ini kan bahasa seperti ini secara sebetulnya bahasa iblis, simbol kesombongan. Iblis itu terpelesetnya karena memiliki sifat sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau ada orang berilmu, lu kok sombong? Ahli ibadah, lu kok sombong? Itu sebetulnya iblis dalam wujud manusia. Iblis dalam wujud manusia. Nggak ada bedanya. Makanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, fama'siyatun awrasat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Suatu kemaksiatan yang melahirkan menjadi kita merasa butuh, hina di hadapan Allah, itu lebih baik daripada ketaatan ahli ibadah tapi awrasat izzan wastikbaran, menjadikan kita merasa tinggi, merasa mulia dan sombong di atas yang lain. Bedanya antara Nabi Adam dengan iblis. Iblis niku ahli ibadahnya luar biasa. Langit 7 langit tidak satu jengkal pun terlewati dahi iblis untuk sujud. Gak tanggung-tanggung, Pak. Jadi kalau kita ibadah cuma beberapa masjid sombong, kalah, malu dengan iblis. Okay? Kalau ada masjid mek numpang kencing toh,
Itu sak wayah-wayah sholat kalah malu dengan iblis. Iblis ini kalau bahasa pantas-pantas, ya hakikatnya tidak pantas, tapi si rodok mending daripada kita yang jarang ibadah. Nah, sombong. Iblis tidak satu jengkal pun terlewati 7 langit sujud pernah dihinggapi sujudnya iblis. Jadi nek di pantas-pantas rodok pantas nek ngerasa merasa mulia. Adam itu anak kapan? Baru jadi loh saya kok disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ilmu saya lebih dahulu iblis sudah ada. Ibadah saya sudah mendahului loh. Kok baru jadi Nabi Adam baru jadi saya sujud kepada dia. Ada takmir baru. Ini takmir nak kapan ini? Saya ini senior, lu saya gak boleh ngimami. Adek kapan sih kata gentenya aku ini? Lah ini bisikan hati-hati seperti itu merasa lebih baik itu sebetulnya bisikan iblis. Kenapa kamu ini lebih baik? Khalaqtani min ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu bahasa iblis. Nggih ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi ke tadi nggih. Bahasa hidup di sini, kemudian kudrah iradah ilmu hayat, maka pada akhirnya endingnya dikatakan begini, ilmu kemudian iradah mau kemudian mampu ini tidak akan pernah ada kecuali pada sesuatu yang hidup. Allah itu punya ilmu, punya iradah, punya kudrah, pasti Allah itu hidup, karena sesuatu yang tidak hidup tidak akan memiliki yang 3 ini. Maka kudrah iradah, maka hayat itu, sifat hayat ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimana mungkin Allah mau dikatakan tidak hidup sementara kata hidup itu, dengan hidup itu Allah bisa berilmu, iradah dan hayat. Semacam wadahnya, cuma kita katakan tadi hidupnya Allah dengan iradah, ilmu dan hayatnya tidak boleh kita bahasa tertib. Tertib itu Allah itu tidak akan hidup kalau tidak begitu, itu adanya secara bersamaan. Hadirin rahimakumullah. Jadi sifat Allah yang nomor 10 adalah sifat hayat, yang dengan hayat ini maka sesuatu yang sifat-sifat agung lainnya muncul pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini pun juga bagian nikmat yang terbesar adalah karena kita ini ada dan ada kita hidup. Dengan hidup itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia bisa memberi manfaatnya di saat dia hidup. Kalau sudah meninggal, jarang yang bisa memberi manfaat kecuali Anda beramal yang sifatnya jariyah. Amal jariyah, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Kalau kita meninggal semua amal kita terputus kecuali 3, sedekah jari. Kita meninggal tapi amal kita terus berjalan. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kitabnya Imam Ghazali sudah tiada, kitabnya masih, karyanya masih bisa memunculkan pahala. Yang luar biasa, manusia itu yang luar biasa dengan amal mulai sekarang. Amalnya mengalahkan umurnya. Amalnya mengalahkan umurnya. Umur kita mungkin 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang sifatnya jariyah, maka sesuatu yang setelah kita meninggal, amal itu sesuatu itu terus memunculkan pahala, bahkan melebihi umur kita yang 70 tahun. Imam Ghazali menciptakan karya Ihya Ulumuddin, itu beliau sudah meninggal ratusan tahun, tapi karyanya, manfaatnya masih kita baca, menjadikan pahala bagi yang meninggal. Bahkan yang karya itu lebih banyak, lebih panjang daripada umurnya Imam Ghazali. Lah kalau kita tidak bisa dengan itu, mungkin beramal dengan sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah di masjid, menciptakan ini. Makanya kalau ada pembangunan dengan sedekahnya itu di awal-awal,
beli tanahnya, beli keramiknya, bangunnya, insya Allah lebih abadi. Kemudian yang terakhir kita pakai waladin solihin yad'ulah, cetak anak kita untuk menjadi orang yang berilmu, ahli ibadah, yang kalau kita meninggal anak kita masih bisa mendoakan kita. Hadirin rahimakumullah, untuk pagi ini kami cukupkan untuk itu. Kalau mau ada yang bertanya, monggo. Ternyata ngaji tauhid ini sensitif Pak G, karena tentang akidah kita, tentang keyakinan kita, maka saya pun juga hati-hati dalam menyampaikan, karena ini juga berkaitan dengan logika kita, cara berpikir kita. Mudah-mudahan dengan pengajian ini keimanan kita semakin kuat, yang akhirnya berwujud kepada amal-amal kita, ada efek kita dalam amal kita, bukan hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan, tapi berbuah menjadi sebuah amal kita semakin hati-hati, semakin semangat ibadahnya, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak ada lain kecuali tujuannya lebih dekat dengan Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dari kehidupan kita ketika kita berada di dunia ini. Hakikatnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu sumbernya adalah dari keimanan kita. Kalau iman kuat, insya Allah apapun yang kita hadapi pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut itu kita ada masalah atau rintangan apapun, kalau iman kuat, yakinnya kepada Allah kuat, maka hal itu hanya sifatnya di luar saja. Pada akhirnya yang penting kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu latihan istiqomah untuk meresapi kehidupan ini. Kita doa, akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa alhimna bil ulumi ladunni wa barik lana fi ma razaqtana wa ajirna min adhabin nar. Allahumma khtim lana bil iman wal islam wa khtim bil husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil iman wal islam wa khtim bil husnil khatimah. Allahumma lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatir rahimin. Wa subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kabidin. Ya amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.